Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan KPK yang melakukan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto, mengatakan bahwa membenarkan adanya penangkapan tersebut. Fitro juga membenarkan bahwa salah seorang yang ditangkap adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel. Dan saudara, 3 aparat penegak hukum mengatakan dalam operasi tangkap tangan KPK menggulung sekitar 20 orang. Dan selain Immanuel Ebenezer, ada juga pejabat eselon 2 yang ikut diamankan di Kementerian Ketenagakerjaan dalam operasi tangkap tangan. Immanuel Ebenezer atau Noel, saudara, selain juga menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ia juga ditunjuk sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Sebelum menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, saudara, Immanuel Ebenezer dikenal sebagai relawan Joman atau Jokowi Mania yang sempat mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf pada 2019 silam. Kemudian pada Pilpres 2024, Noel juga memberikan dukungannya kepada pasangan tertentu. Bagaimana kondisi terkini di kantor Kemenaker? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia di sana. Selamat siang, Nanda. Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan tadi malam, informasinya seperti apa kondisi di sana saat ini? Bella, kalau saya melihat situasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada saat ini saya melaporkan situasinya masih tampak normal, Bella dan juga saudara. Tidak ada, bahkan tadi saya sempat berbicara dengan beberapa pegawai, salah satunya juga tadi ada dari pihak petugas, bahwa ia tidak mengetahui terkait dengan adanya OTT KPK ini. Nah, tadi saya sempat untuk melihat ke sisi bagian dalam, masuk ke dalam lobi Kemenaker, karena kalau informasi dari petugas bahwa untuk lantai dari menteri dan juga wakil menteri berada di posisi lantai 2. Kita akan tunjukkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV Hanil akan memperlihatkan saat ini bagaimana situasi di lobi yang tampak tenang, tampak normal seperti biasa. Dan tadi juga saya melihat ke sisi bagian atas memang tampaknya juga tidak ada tanda-tanda begitu. Artinya memang kalau melihat dari gelagat ataupun juga dari aktivitas di Kemenaker saat ini tidak tahu menau soal adanya informasi OTT KPK ini. Nah, kami mendapatkan informasi memang, Bella, dan ini harus dikonfirmasi tentunya bahwa untuk OTT dilakukan KPK tidak berada di Kemenaker. Nah, ini masih coba kita gali informasinya dan juga meminta konfirmasi dari KPK lagi-lagi. Tapi yang jelas adalah bahwa Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto ini membenarkan bahwa salah satu yang di OTT yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang disapa dengan Bang Noel. Nah, Bella dan juga saudara, kita akan lihat sebenarnya kalau melihat dari bagaimana upaya KPK dalam operasi tangkap tangannya ini, bisa saja terkait dengan penggeledahan barang-barang ini bisa dilakukan di hari yang sama. Tapi lagi-lagi kami masih menunggu sebenarnya informasi dari KPK apakah ini akan dilakukan di hari ini juga, karena mengingat KPK juga memiliki tenggat waktu setidaknya ketika OTT ini sudah dilakukan 1 kali 24 jam, Bella dan juga saudara, untuk bisa menentukan bagaimana status hukum dari Immanuel Ebenezer. Artinya
kita akan lihat apakah dalam waktu dekat ini setelah berita ini bergulir di publik dan juga saat ini juga sudah ada beberapa media sudah mulai merapat ke Kemenaker yang berada di Gatot Subroto untuk kemudian dilakukan secepatnya penggeledahan. Tapi lagi-lagi kalau ditanya bagaimana kondisi Kemenaker siang hari ini tampak normal, tampak biasa, bahkan beberapa karyawan juga tidak tahu mengenai adanya OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Sementara demikian dari Kemenaker, Bella. Nanda, kalau bisa digambarkan penjagaan di sana apakah memang ada penambahan personil atau seperti apa? Lalu juga apakah sudah ada informasi terkait dengan orang-orang yang dikatakan, ada informasi yang dikatakan bahwa ada 20 orang dan di dalamnya adalah orang-orang yang berada dalam Kementerian Ketenagakerjaan juga? Informasi ini memang kita dengar untuk kalangan teman-teman media di sini bahwa memang ada 20 orang. Selain dengan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker, ada juga pihak Eselon 2. Tapi lagi-lagi kita belum mengantongi konfirmasi dari pihak KPK. Apakah benar ada Eselon 2 dan sebanyak 20 orang, ini perlu kita konfirmasi. Nah tadi kalau Anda tanyakan bagaimana situasi penjagaan di Kemenaker, lagi-lagi kalau saya melihat memang tampaknya di Kemenaker ini belum tahu mengenai informasi ini, atau mungkin tahu tapi memang tidak segelintir orang saja. Jadi kalau untuk pengamanan sepertinya masih sedia kala seperti penanganan yang memang dilakukan sehari-hari seperti ini. Bahkan tadi saya bertanya kepada petugas yang berjaga, security tepatnya yang ada di belakang saya di lobi Kemenaker, bahwa ia juga baru tahu sebenarnya ada OTT ini. Bahkan tadi saya sempat bertanya apakah memang sempat ada menteri atau wakil menteri ke kantor begitu yang berlokasi di lantai 2, namun ia tidak menjawab lebih spesifik. Jadi artinya kita masih melihat sebenarnya bagaimana upaya yang akan dilakukan KPK terkait dengan OTT ini. Bella dan juga saudara, lagi-lagi kalau saya gambarkan di gedung Kemenaker saat ini berjalan normal, berjalan seperti biasa. Jadi apakah selanjutnya akan ada penanganan atau pengamanan khusus atau lebih setelah jika nanti KPK datang ke Kemenaker, itu kembali lagi bagaimana kita melihat situasi ke depannya. Tapi sejauh ini Bella dan juga saudara, situasinya ramai karena ini masuk jam makan siang ya. Jadi hanya sebatas itu, bukan ramai-ramai yang karena ada sudah mendengar gembar-gembor dari adanya OTT KPK ini. Jadi sementara demikian yang bisa saya gambarkan sejauh ini di Kemenaker, Bella. Nanda, lalu apakah juga sudah ada informasi terkait kasus apa OTT KPK ini terjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer? Ini yang menarik dan masih coba kita gali. Tadi saya sudah berkontak begitu ya melalui pesan singkat kepada beberapa pihak dari KPK. Salah satunya adalah juru bicaranya Budi Prasetyo, menanyakan sebenarnya ini terkait dengan kasus apa. Tapi belum ada respons tentunya. Jadi kita menunggu. Tapi kalau dari segelintir atau teman-teman media ini mendengar yang mencuat adalah terkait dengan kasus K3 di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini yang harus kita konfirmasi. Apakah benar demikian? Bersamaan dengan tadi ada sebanyak 20 orang yang juga sudah diamankan oleh KPK, termasuk dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang disapa dengan Noel. Kami juga mendapatkan informasi yang memang masih harus lagi-lagi kami konfirmasi, belum kami kantongi apakah benar demikian atau tidak, adalah penangkapan ini tidak dilakukan di Kemenaker. Jadi dilakukan ketika Immanuel Ebenezer berada di luar kota tepatnya. Nah ini yang akan kita cari tahu kebenarannya apakah benar demikian ataukah tidak. Lagi-lagi yang kami kantongi sejauh ini adalah informasi yang kami dengar sesama antar teman-teman wartawan yang juga masih mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada pihak KPK. Tentunya di sini bersamaan juga dengan pihak Kemenaker. Apakah benar demikian? Salah satu pejabatnya yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini ditangkap oleh KPK. Tepatnya kalau kami mendengar informasinya di Bali. Apakah benar atau tidak? Ini akan kita cermati, kita gali, kita tunggu konfirmasinya dari KPK. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk terus mengupdate informasi. Kami juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat siang Mas Yudi, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak.
Mas Yudi, kalau dilihat dari ekspresi dan juga nadanya kok ada sedikit ini, mungkin ada apa ya, secerca harapan karena KPK akhirnya melakukan OTT terkait tokoh utama nih Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Apakah sudah ada informasi yang Mas Yudi dapatkan terkait kasus apa, lalu OTT-nya di mana, apakah benar di luar kota atau mungkin di dalam kementerian? Apakah memang kasus ini sudah terendus lama, Mas Yudi? Ya, tentu saya tidak mengetahui secara detail ya Mbak, yang mengenai perkara ini. Tetapi setidaknya bahwa ini saya semakin yakin bahwa KPK di periode kali ini akan bangkit ya setelah terpuruk pada masa sebelumnya dan tahun ini hanya 3 OTT, itu pun OTT-nya hanya kecil-kecil ya, setingkat kepala dinas dan juga kepala daerah. Namun kali ini ya kita tahu bahwa yang ditangkap oleh KPK itu adalah anggota kabinet, yaitu wakil menteri ya, dan ini merupakan OTT terbesar KPK di periode ini, untuk kemudian ya saya pikir ini siapa tahu akan menambah kepercayaan publik kepada KPK. Terkait dengan tadi berita yang disampaikan bahwa ada dugaan terkait dengan sertifikasi dan lain sebagainya, ya saya pikir itu merupakan hal yang harus dikonfirmasi kepada KPK ya. Namun setidaknya di sini kita bisa melihat ya bahwa KPK sudah serius ya untuk melakukan OTT terhadap anggota-anggota kabinet ya yang ternyata mereka tidak patuh ya terhadap instruksi presiden. Kita tahu beberapa hari sebelumnya kan Pak Presiden berpidato ya bahwa akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Artinya ini adalah momentum yang bagus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak, bahwa memang KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam ya untuk kemudian menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka. Tetapi ya kalau seorang penyelenggara negara yang merupakan kewenangan KPK dalam hal ini wakil menteri sudah dilakukan penangkapan oleh KPK, ya tentu ini adalah hal yang berarti sudah bisa kita duga ya akan ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Kenapa? Karena ya saya duga bahwa OTT ini sudah terjadi dari malam tadi gitu kan. Artinya KPK sudah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dan kemudian dari tersebut karena waktunya masih 1 kali 24 jam KPK berhasil menemukan ya siapa pejabat yang tinggi yang terkait dengan kasus ini. Karena memang Mbak dalam OTT yang terjadi selama ini pasti ya orang-orang di lapangan mereka kemudian memberi suap ataupun menerima suap itu pasti atas instruksi dari orang yang tertinggi. Dan kalau kita lihat yang ditangkap adalah Wamenaker ya, artinya tentu KPK saat ini sudah mempunyai bukti yang kuat itu ke Wamenaker ya, bukan ke Menaker gitu kan. Kalau enggak pasti menterinya juga sudah dibawa juga ke KPK. Begitu Mbak. Mas Yudi, tadi Mas Yudi bilang ini salah satu yang ditangkap ini kan memang tokoh utama di kabinet saat ini Wamenaker gitu ya. Biasanya biasanya yang dilakukan oleh penyidik KPK, berapa lama sih penyidik mengendus adanya kasus-kasus yang kemungkinan menjerat orang-orang tertentu, terutama orang-orang dengan posisi-posisi tinggi, Mas? Ya, kalau saya duga ya bisa jadi ini sudah lama ya diendus oleh KPK terkait dengan kasusnya Mbak ya. Karena memang Mbak, jangan-jangan kasus ini sama seperti sebelumnya kan KPK juga menangani kasus yang suap tenaga kerja asing Mbak ya. Itu kan sudah bertahun-tahun gitu ya. Saya duga bahwa kasus Wamenaker ini itu beliau ya akhirnya terlibat dalam permainan ini ketika kemudian ya beliau menjabat sebagai Wamenaker seperti itu. Karena memang dalam kasus korupsi TKA yang kemarin kita lihat itu kan sudah bertahun-tahun dan kemudian juga bagaimana melibatkan banyak orang ya di Kemenaker Trust. Artinya di sini saya melihat kok nggak kapok gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua dengan tidak adanya efek jerah, apalagi kan sudah digeledah kemarin kan gedung Kemenaker Trust. Masa harus digeledah lagi untuk kedua kalinya? Jadi saya pikir memang asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan. Namun dari melihat ya gerak cepat KPK termasuk berani membawa Wamenaker untuk ditangkap dan saya pikir dia adalah orang yang akhir-akhir ya ditangkap ya. Kita bisa jadi bahwa KPK sudah menemukan barang bukti. Nah sekarang
barang bukti KPK apakah bentuknya adalah uang tunai, ya kan, ataupun misalnya ada di dalam rekening gitu ya. Itu menurut saya tidak jadi masalah karena beberapa kali OTT juga tidak ada uang tunai, tetapi kemudian uang di dalam rekening yang jumlahnya sangat banyak itu ada di situ. Yang penting bahwa sudah ada kesepakatan di antara mereka. Jadi sekali lagi bahwa tim KPK ini tentu nggak sehari 2 hari ya kemudian melakukan pembuntutan, penjejakan dan sebagainya. Buktinya kalau misalnya tadi benar diambil di luar daerah, berarti kan memang sudah ada tim ya yang menempel beliau gitu ya di luar daerah. Karena seperti yang saya sampaikan pernah di Kompas TV, Mbak, bahwa ketika ada tim melakukan turun ke lapangan, itu setiap target itu sudah ada tim yang mengawasi. Dan kemudian ketika sudah terjadi transaksi, mau dimanapun orang tersebut, ya itu akan dilakukan penangkapan. Pernah ada suatu OTT, ada 3 daerah sekaligus gitu ya dalam satu waktu. Jadi bukan terkait dengan harus di tempat yang sama. Tidak, itu adalah pemikiran yang keliru yang kemarin kan didengung-dengungkan gitu ya. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Yudi, kalau dilihat-lihat ini kan kita tahulah Noel ini atau Bang Noel ini kan track rekornya sebelum-sebelumnya adalah sebagai relawan Pak Jokowi, terutama untuk tahun 2019 kemarin. Nah, apakah memang ada unsur politis dalam OTT kali ini? Ya, saya pikir kita tidak bisa berprestasi seperti itu ya, Mbak. Walaupun kemudian tentu pasti akan ada publik yang jangan-jangan ini adalah pesanan dan sebagainya. Tapi bagi saya ini adalah penegakan hukum. Sama seperti dulu misalnya ketika KPK nangani kasusnya Pak Hasto gitu ya. Kan dibilang ini adalah politis dan sebagainya. Nah, di kasus ini ya tentu pasti akan ada proses seperti itu. Tetapi saya yakinkan bahwa Mbak ya, bahwa OTT KPK itu, apalagi ini OTT ya, OTT itu tidak akan bisa berkilah ya, karena barang buktinya ada. Kita tahu OTT itu kan dalam bahasa sehari-hari kita kan tertangkap basah ya. Di situ barang buktinya ada, di situ pelakunya ada, di situ kemudian alat bukti yang lain seperti penyadapan ada, ya kan. Jadi istilahnya kalau misalnya dibilang politis sebagainya ya mungkin suatu kebetulan, tetapi kalau dikatakan perbuatannya ada ya saya pikir ya pasti ada lah, karena saya tadi katakan Mbak bahwa KPK tidak akan mungkin gegabah gitu ya, sama seperti misalnya ketika kasus Kadis PUPR Sumatera Utara ya, ketika KPK hanya pada saat OTT hanya sampai Kadis PUPR, berarti kan KPK pada saat itu tidak mampu untuk menemukan bukti sampai ke kepala daerahnya ya kan, kepada Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara seperti itu. Tapi kalau yang ini KPK berani menangkap, ya berarti diduga para saksi-saksi yang kemarin ditangkap oleh KPK ya tentu masih namanya saksi ya. Itu bisa jadi mereka membuka ya. Jadi kalau kita membayangkan Mbak OTT Mbak ya, begitu orang-orang tersebut ditangkap ya, itu Mas kan Yudi, kemudian dibawa ke gedung KPK atau ke tempat lain untuk diinterogasi. Nah, disitulah Mas kemudian Yudi ditahan dulu, terjadi Mas salah Yudi satu di ditahan dulu. antara Kami akan ya. memberikan informasi terkini nih dalam keterangan tertulis Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto membenarkan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Penangkapan terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, oke. Oke, Mas Yudi, tadi sudah ada informasi dari Wakil Pimpinan KPK yang mengatakan kasusnya adalah terkait dengan sertifikasi K3. Nah, biasanya Mas Yudi, kan informasi yang didapatkan katanya di OTT-nya semalam, harusnya KPK melakukan preskon penetapan tersangka atau gelar perkaranya seperti itulah ya. Itu berapa lama Mas Yudi? Ya tentu kan 1 kali 24 jam Mbak ya. Nanti tersangka bisa jadi 20 orang itu ada beberapa yang kemudian mereka mau bersaksi ya. Terkait dengan sehingga kemudian dilepas tidak jadi tersangka hanya sebagai saksi. Nah kalau kita lihat Mbak kasusnya tadi sertifikasi K3 ya. Memang Halo? tadi sudah diinformasikan bahwa kasusnya terkait Ya, dengan saya sertifikasi duga K3. bahwa ya artinya ada pihak-pihak swasta ataupun perusahaan-perusahaan ya
yang kemudian ya bermain di situ, ada yang kena lah. Ini kan sangat menarik ya, sertifikasi K3 ketika kemudian ada korupsi di situ dalam bentuk suap gitu ya. Karena OTT ini pasti suap menyuap gitu ya. Ini sangat menarik gitu ya. Bahwa artinya ya tentu jangan-jangan ini jumlahnya sangat banyak. Kita tahu berapa banyak perusahaan yang mengurus dan wajib K3 gitu ya. Jangan-jangan bahwa jumlah OTT ini bisa puluhan miliar nanti kalau misalnya berkembang gitu ya. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak, ya kita berharap bahwa para perusahaan-perusahaan yang mengurus K3 ini itu mereka mau membuka ya. Kalau membuka ya bisa jadi ini kasus ini kan tentu akan menjadi gratifikasi ataupun juga bisa menjadi pemerasan. Itu tergantung nanti alat buktinya dari KPK. Tapi kalau sudah jelas seperti itu, Mbak, saya yakin bahwa kasus ini pasti melibatkan jumlah uang yang sangat banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pasti ya ini juga berlangsung dalam waktu yang lama. Itulah sebabnya Mbak, ya saya melihat bahwa tidak ada komitmen yang baik ya di Kementerian untuk melakukan perubahan. Jadi seolah-olah ketika kemarin KPK membongkar kasus korupsi kemarin TKA ya, suap kemasing, itu seperti yang lain tuh biasa aja gitu kan. Ya udah ketangkap lah, kami di sini tetap akan melakukan korupsi. Saya pikir perlu ada perombakan besar-besaran di Kementerian biar hari ini tidak terulang kembali gitu kan. Karena kita tahu bahwa banyak sekali pungutan-pungutan yang ada di Kementerian yang harusnya diawasi dan kemudian tidak terjadi seperti ini lagi. Jadi saya pikir ini luar biasa bahwa KPK memang harus melakukan OTT hari ini. Karena apa? Karena ketika KPK kemarin membongkar tidak ada kasus yang TKA, tidak ada yang namanya efek jerak. Yang ada malah makin berani ya kan untuk kemudian melakukan korupsi dan kemudian ya pelakunya kan adalah orang baru seperti itu Mbak. Baik, oke. Ditahan dulu Mas Yudi, ini juga kita memiliki informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu malam. Kendati demikian, Saudara, KPK belum menyampaikan kasus korupsi yang menjerat Noel. Yang pasti KPK mengungkap OTT terhadap Noel dilakukan di Jakarta. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Ya nanti kami update. Ya nanti kita update lagi. Ya. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Ya nanti kita. Dalam keterangannya tertulis, Saudara, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyayanto membenarkan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Penangkapan terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kami masih bersama dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Mas Yudi, tadi sudah ada informasi OTT-nya di KPK, berarti bukan di luar kota. Apakah kemungkinan di OTT di KPK ini juga berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Mas Yudi? Iya, OTT maksudnya OTT di Jakarta mungkin ya, kalau tadi ya. Artinya semuanya kan udah dibawa ke gedung KPK ya. Kemudian tadi saya dengar bahwa masih ada pergerakan di lapangan, Mbak ya. Kalau memang masih ada pergerakan di lapangan, bisa jadi jumlahnya ini akan semakin bertambah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti tinggal menunggu Mbak bukti-buktinya apakah memang ada uang tunai atau uang tunai tersebut apakah kemudian ada juga yang transfer atau keduanya. Ya, bahwa barang buktinya ada uang tunai atau ada uang di dalam rekening yang bisa untuk segera diblokir KPK terkait dengan penetapan tersangka. Dan ini memang si malakama juga Mbak, bahwa bisa jadi misalnya Pak Emmanuel Ebenezer nggak jadi tersangka gitu kan walaupun ditangkap. Tapi bagi saya hal ini hal-hal yang mustahil gitu ya. Bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka. Karena tadi saya katakan posisinya itu akan sangat berat karena dia udah diambil oleh KPK. Kalau misalnya dia hanya karyawan diambil oleh KPK, ditangkap oleh KPK kemudian dilepas nggak jadi masalah. Tetapi kita tahu bahwa dalam kasus korupsi Mbak ada 3 hal yang sangat penting. Pertama adalah orang yang menyuruh ya
artinya dia merupakan intelektual leadernya yang punya kewenangan tinggi di sana. Kemudian yang kedua, ada yang namanya koordinator ya, yang memastikan bahwa korupsi ini berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah eksekutor ya, yang memastikan bahwa uang suap hasil korupsi itu sudah ada serah terima dari yang memberi, yang saya duga mungkin perusahaan-perusahaan melalui bisa jadi pemiliknya langsung atau direksinya dan lain sebagainya atau pegawainya, dan juga orang yang menerima. Jadi saya pikir sekarang sudah tergambar dengan rapi nih ya, siapa yang menjadi intelektual leadernya ya, pejabat tertinggi yang ketangkep ini kan wamen ya. Kemudian yang kedua koordinator, tadi kan dijelaskan ada pejabat-pejabat di Kemenaker juga yang eselon 2-nya ya. Kemudian yang ketiga eksekutor. Nah, siapa yang akan menjadi eksekutor ini? Dan kemudian yang menarik dari perusahaan-perusahaan swasta itu ya, siapa juga yang kemudian pada saat OTT ini itu akan menerima. Jadi gini Mbak, walaupun hanya ada 2 atau 3 perusahaan saat OTT ini tidak jadi masalah, karena kasus ini tentu akan melebar ketika nanti ya, setelah itu yang namanya pengembangan kasus gitu Mbak. Jadi bisa jadi ini akan berkembang ke banyak perusahaan, bisa jadi uangnya akan semakin banyak dari dapatkan OTT, bisa jadi rekening-rekening lain juga didapatkan. Saya menduga bahwa dengan jumlah uang yang sangat istilahnya dengan dengan modus, dan kemudian juga dengan kasus korupsinya tadi katanya ada sertifikat K3 ya, itu sertifikasi K3 itu bisa jadi uangnya sangat banyak. Nah sekarang uang yang sangat banyak ini saya duga bisa jadi ada sama seperti korupsi-korupsi lain ya, ada rekening-rekening ya, yang kemudian rekening-rekening tersebut adalah rekening-rekening yang menjadi penampungan. Inilah yang harus ditelusuri oleh KPK, karena rekening-rekening penampungan ini ya Mbak, biasanya namanya nama-nama orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan kasus ini, yang mereka pinjam sebagai bendera seperti itu Mbak. Mas Yudi, ini kan kalau kita tahu Wamenaker ini kan belum ada setahun ya menduduki posisinya. Kalau tadi Mas Yudi bilang kan pasti ada rekening-rekening khusus. Berarti apakah memang dalam waktu yang cukup singkat terduga korupsi ini ya, OTT ini ya, Wamenaker ini memang sudah sedemikian rupa melakukan tindakan-tindakan yang sehingga membuat dirinya terjerat dalam kasus korupsi ini? Kalau yang saya duga Mbak ya, bahwa kan tadi saya katakan praktek korupsi ini bisa jadi berlangsung lama ya, bahkan sebelum Bang Noel menjadi berarti sebelum-sebelumnya mungkin aja sudah pernah terjadi, tapi tertangkapnya sekarang gitu ya? Sangat terbuka sekali Mbak, karena kan iya. Nah kenapa kemudian ya Pak Wamen ini terlibat? Saya pikir akhirnya pertama ya bisa jadi beliau melihat situasi yang ada di Menaker, itu pertama. Kemudian yang kedua ya, bahwa ada juga yang kemudian orang-orang yang sudah menjadi, kalau kata Pak Prabowo kan waktu itu mafia ya, itu sudah lama ada di Kemenaker Trans, yang kemudian mereka kemudian menawarkan kepada Bang Noel. Itu bisa jadi seperti itu Mbak. Jadi kalau modusnya, kalau cara rapinya, mainnya yang istilahnya berlangsung lama ya, itu sebenarnya bagi mereka adalah siapapun pejabatnya nggak jadi masalah. Yang penting permainan mereka tetap berlanjut ya, tapi yang penting bagaimana mereka bisa menciprati ya atasannya, seperti itu Mbak. Tapi kalau permainannya, saya nggak yakin ini Bang Noel terlibat dalam permainan yang bisa jadi sangat-sangat rapi ini. Ya tadi saya katakan ada rekening-rekening yang terselubung ya kan, kemudian cara mendapatkan uangnya bagaimana, cara menghubungi perusahaan agar nyetor seperti apa. Ya kayak kemarin yang TKA kan juga berlangsung lama, bertahun-tahun seperti itu. Tapi kalau TKA kan nggak sampai ke tingkat atas gitu ya, korupsinya gitu ya. Nah, tapi kita belum tahu pengembangan. Tapi memang paling mudah itu OTT ini Mbak. Ya bisa jadi kalau saya bisa jadi bahwa Bang Noel ini ya istilahnya walaupun dia pejabatannya tinggi, ya akhirnya dia terlibat karena di bawahnya pun kemudian mengiming-imingi gitu ya. Tapi ya makanya memang Mbak, kalau pengalaman saya korupsi di kementerian-kementerian, ya biasanya memang di kementerian-kementerian itu mereka sudah sangat rapi korupsinya. Nah sekarang tinggal mereka melihat nih pejabat di atas mereka, ya kan, apakah kemudian mau menerima uang atau tidak. Kalau nggak mau, biasanya mereka tiarap. Tapi kalau mau, wah mereka berkali-kali lipat semangatnya, seperti itu Mbak. Berarti ada kemungkinan dia turut serta atau juga tadinya awalnya nggak mau ikut jadi karena masuk ke dalam sebuah sistem yang sudah korup jadi ikut-ikutan korup gitu Bang? Ya betul Mbak, bisa gitu ya. Makanya sekarang jika OTT ini akan dipilah
bahwa apakah khusus OTT ini ya Pak Wamen ini yang menjadi intelektual dader ya kemudian dia meminta uang dan sebagainya ya atau kemudian dia memang terlibat karena dia tinggal menerima setoran aja seperti itu Mbak. Karena memang Mbak kalau dilihat dari kewenangan seorang wakil menteri ya itu saya lihat kan wakil menteri itu kan sebenarnya nggak punya kewenangan yang besar dibandingkan dengan menteri. Betul. Nah ini menarik ya dalam kasus beberapa wamen. Ya ternyata wamen walaupun secara de jure, secara hukum dia nggak punya kewenangan, tetapi dia punya kewenangan ataupun pengaruh ya secara informal seperti itu. Ya itulah jadi ya walaupun dia bukan istilah pejabat tertinggi di sana, tapi kan kalau orang wamen ya pasti takut sama kayak bupati, gubernur gitu, wakil bupati, wakil gubernur memang tidak punya kewenangan, tetapi kemudian ya akhirnya bawahannya pun tetap memberikan kepada mereka seperti itu. Nah kita harapkan sebenarnya Bang Noel ya apapun nanti status beliau berani membuka ya perkara ini. Jadi jangan sampai hanya ke beliau aja. Karena saya pikir jangan sampai bisa jadi aliran ini akan sampai jauh gitu kan. Kalau melihat bisa jadi dugaan saya jumlahnya itu nggak kecil Mbak. Seperti itu Mbak. Nah oke, ditahan dulu Mas Yudi, nanti kita akan bahas lagi tuh soal aliran dana yang mungkin akan jauh banget itu. Saya akan menyapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani ada di gedung KPK. Okta, apa yang terbaru dari gedung KPK saat ini? Selamat siang Bella dan juga saudara, bahwa informasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel begitu pada Rabu malam ini sudah dikonfirmasi dan terjadi di Jakarta. Indikasi atau dugaannya Bella ini terkait dengan masih diduga sekali lagi ini terkait dengan pengurusan sertifikasi K3. Jadi memang diduga ada pemerasan yang dilakukan perusahaan-perusahaan atau kepada perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 tersebut. Nah, selain Immanuel Ebenezer atau Noel, ini juga masih beredar informasi Bella terkait dengan berapa orang yang memang juga turut diamankan. Ada yang mengatakan ada 10, kemudian juga ada 20. Ini tentu yang masih harus dikonfirmasi lagi kepada pihak KPK. Tapi yang pasti terkait dengan adanya operasi tangkap tangan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK yakni Fitroh Roh Cahyanto dan juga juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo. Dan informasi terakhir yang didapatkan oleh tim Kompas TV bahwa dari OTT yang dilakukan ini Immanuel Ebenezer juga sudah berada di KPK. Sementara untuk status hukum dari Immanuel Ebenezer sendiri ini tentunya masih ditunggu nantinya karena ada sekitar 1 kali 24 jam. Jadi memang kalau dihitungnya OTT-nya ini pada Rabu malam artinya bisa jadi untuk penetapan status maupun juga konferensi pers soal bagaimana perkara ini berjalan dan lain sebagainya maupun juga apa yang membuat Immanuel Ebenezer ini terjaring oleh OTT ini nantinya bisa dilakukan pada Kamis malam dan juga terkait dengan apakah memang berapa uang maupun juga barang bukti yang amankan oleh KPK ini yang masih kita tunggu bersama Bella dan juga saudara. Dan kita ketahui bahwa saat ini Immanuel Ebenezer juga sudah berada di dalam sehingga pemeriksaan juga masih dilakukan. Bella. Okta, apakah memang sudah ada konfirmasi orang-orang yang ditangkap ini selain tadi dikatakan bahwa Noel sudah ada di dalam, apakah sekitar 20 orang yang juga ikut diamankan juga sudah ikut berada dalam KPK? Iya Bella dan juga saudara terkait dengan soal siapa saja ataupun juga pihak-pihak mana saja yang juga ikut diamankan selain dengan Immanuel Ebenezer ini yang masih kita tunggu bersama konfirmasi dari pihak KPK karena saat ini Bella kita pun juga masih menantikan maupun juga masih memantau di sekitar gedung KPK Jakarta terkait dengan informasi lebih lengkap soal OTT tersebut maupun juga pemeriksaan yang dilakukan di dalam terkait dengan Immanuel Ebenezer juga sudah dikonfirmasi berada di dalam. Tapi untuk nama-nama ataupun juga jumlah pasti dari orang yang memang juga ikut diamankan ini yang masih perlu mendapatkan konfirmasi. Tapi sejauh ini untuk informasi yang sudah firm, yang sudah jelas, yang sudah dikonfirmasi oleh pimpinan KPK yakni benar adanya OTT ataupun operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer dan juga Immanuel Ebenezer sudah berada di dalam untuk tentunya melakukan pemeriksaan tentunya dari pihak KPK untuk mendalami terkait dengan kasus ini ataupun juga OTT dengan dugaan ini adalah sertifikasi pengurusan K3. Bella.
Okta, apakah juga sudah ada informasi kasus terkait dengan sertifikasi K3 ini kasus lama atau kasus baru? Iya, Bella dan juga saudara, sampai dengan saat ini tentu untuk kasus dari pengurusan sertifikasi K3 ini tentu menjadi kasus yang memang baru diketahui begitu, karena memang dari OTT-nya itu sendiri baru dilakukan saat ini, sehingga apakah memang KPK mengetahui soal kasus ini, apakah memang ada aduan sebelumnya dari masyarakat maupun juga dari pihak lain soal kasus ini yang masih tentu harus kita tunggu konfirmasi lebih lengkap, karena Bella dan juga saudara, biasanya untuk adanya OTT ini selain dari misalnya dari mereka yang terjerat ini sudah diamankan begitu di dalam, kemudian dilakukan pemeriksaan, baru nanti dari pihak KPK akan melakukan konferensi pers. Nah, di konferensi pers itulah baru dijelaskan lebih lengkap, lebih lanjut soal apakah kasus ini sudah terendus oleh KPK sejak lama atau memang menjadi kasus yang baru, kemudian baru mengumpulkan barang bukti dan sebagainya, dan baru ditetapkan siapa saja yang akan terjaring di OTT. Tentu ini yang akan kita dalami maupun juga kita pantau bersama, Bella, sambil juga kita mencari tahu terlebih lanjut lagi pada pihak KPK, karena sampai dengan saat ini informasi yang kami terima, seluruh awak media juga masih menunggu informasi lebih lengkap, tapi yang pasti di dalam sudah berada Immanuel Ebenezer, dan juga tentunya KPK juga sudah mengkonfirmasi adanya OTT yang menjerat Wamenakar Immanuel Ebenezer ini. Bella? Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani langsung dari gedung KPK. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasinya. Terima kasih, Okta. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot. Dari Wings Food. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau